Prabowo Subianto, presiden terpilih di tahun 2024 ini, tidak main-main dengan para koruptor, termasuk Harun Masiku. Cara licik PDIP sembunyikan kasus korupsi yang melibatkan para petinggi partainya. Terungkap sejumlah alasan kenapa politisi PDIP Harun Masiku sudah lebih dari 3 tahun dibiarkan buron oleh KPK terkait kasus suap komisioner KPU sebesar 1,5 miliar rupiah. Pertama, jika Harun Masiku tertangkap, maka kasus suap pergantian antar waktu atau PAW DPR kepada seluruh komisioner KPU sudah pasti akan menyeret keterlibatan Sekjen PDIP Hasto Kristianto, beserta para pimpinan PDIP lainnya. Kedua, kasus suap politisi PDIP kepada komisioner KPU itu mencoreng nilai-nilai demokrasi, yakni ketika anggota DPR dipilih langsung oleh rakyat. Pada kasus Harun Masiku, dirinya dikehendaki oleh para pimpinan partai, bukan oleh rakyat. Terlebih dengan cara menyuap seluruh komisioner KPU yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Ketiga, elektabilitas PDIP sudah pasti akan turun signifikan, mempengaruhi keterpilihan politisi PDIP dalam pemilihan anggota DPR maupun pemilihan presiden 2024. Dengan demikian, sudah bisa dipastikan Harun Masiku tetap akan dibiarkan berkeliaran sebagai buron tersangka suap komisioner KPU, setidaknya sampai berakhirnya pesta demokrasi 1 tahun ke depan. Pokoknya para politisi PDIP yang terlibat korupsi akan dilindungi oleh petugas partai yang sedang berkuasa. Jadi memang kasus Hasto ini kan sebenarnya kasus tindak pidana korupsi biasa ya. Namun saya melihat kan ada beberapa hal yang kemudian di-spill ya. Pertama, bahwa misalnya Harun Masiku itu adalah korban. Penyuap-penyuap ini adalah korban. Enggak lah. Menyuap dan disuap ya masuk neraka, bukan. Kalau hukum itu bukan begitu. Menyuap dan disuap itu adalah tindak pidana korupsi, dua-duanya kena. Karena apa? Ada meeting of mind di situ ya, ada kesepakatan. Yang satu diuntungkan, yang lain juga diuntungkan, sama-sama. Kemudian kedua, tidak ada kerugian keuangan negara. Oh kan kasusnya tidak ada kerugian keuangan negara. Ya iyalah, memang kasus korupsi itu hanya kerugian keuangan negara. Enggak, ada 7 macam. Ya, tergantung perbuatannya. Ya, ada kerugian keuangan negara, ada pemerasan, ada suap menyuap, ada gratifikasi, ya, ada benturan kepentingan dalam pengadaan, ya, coy gitu ya. Nah, termasuk kerugian keuangan negara. Jadi ada 7 gitu ya. Nah, sekarang kembali lagi, ya KPK kan tentu mengerjakan sesuatu itu dengan alat bukti dan barang bukti. Nggak pernah mungkin KPK nggak ada keterangan saksi diada-adakan. Ada barang bukti direkayasa. Dari tidak ada menjadi ada. Pasti semuanya sudah prosedur. Bahkan Bang, di saat KPK dalam tanda kutip dicap buruk kemarin itu kan sempat dianggap. Itu juga standarnya itu Bang. Betul. Jadi ketika dulu ya, saya mungkin pengkritik paling keras KPK pada masa Firly ya. Sehingga kemudian Firly terjungkal karena dia melakukan dugaan tindak pidana korupsi gitu ya. Walaupun sampai sekarang belum ditahan gitu ya. Udah tersangka kan? Udah tersangka. Nah, prosesnya kan sudah jelas ya. Kita nggak ngomong hasil, ngomong prosesnya. Mulai dari proses misalnya pengaduan masyarakat, penyelidikan, penyidikan, itu semua jelas. Termasuk kasusnya Hasto ini kan pengembangan penyidikan. Dari penyidikan yang sudah ada, ternyata pelakunya nggak hanya yang sudah ada, tetapi ada pelaku berikutnya. Ya, kemudian pengembangan penyidikan ini, ya dimulai dari di Satgas sendiri ya, mengumpulkan barang bukti, kemudian membuat slide ya untuk presentasi di depan. Pertama itu deputi penindakan dulu. Di depan deputi penindakan itu ada direktur penyelidikan hadir. Kemudian direktur penuntutan hadir. Deputi penindakan pasti hadir. Pegawai mulai dari penyidik penuntut juga hadir. Di situ sebenarnya udah gelar perkara kecil ya. Sebelum nanti dibawa ke pimpinan. Jadi disaring dulu di situ. Anda mengajukan si A untuk menjadi tersangka, apa buktinya? Wah, semua menanya di situ. Mungkin perdebatan keras terjadi di situ sebelum dibawa ke pimpinan ya. Nah, kemudian kalau emang udah clear, baru dibawa ke pimpinan. Nah, di kepimpinan semua yang hadir di situ hadir juga, termasuk 5 orang pimpinan. Jadi ujian itu ada 5 pimpinan. Nanti pimpinan lah yang akan menentukan naik atau tidaknya. Dan untuk kasus Hasto, pimpinan nggak ada satupun yang dissenting opinion.
Walaupun mereka baru ya, mungkin yang kenal itu kalau nggak salah hanya 2 ya, Pak Setio dan Pak Fitro. Kalau yang satu pernah direktur penyidikan, satu direktur penuntutan. Oke, orang lama KPK lah ya. Iya, orang lama KPK. Artinya 5-0 tanpa dissenting opinion. Artinya kan penyidik mampu untuk menjelaskan kepada pimpinan KPK dalam gelar perkara tersebut bahwa ini ada buktinya. Dan faktanya benar ya, walaupun penyidik di lapor sana, lapor sini ya, tapi bahkan namanya di-spill terus ya. Sementara publik nggak tahu orang yang mana nih, Rosa Purwobekti gitu ya. AKBP Rosa ya. Iya, AKBP Rosa Purwobekti ya. Orangnya mana gitu ya. Nah, kemudian dia tetap fokus dan akhirnya kan kasus ini tuntas. Dan akhirnya P21 dibawa ke jaksa. Nah, ini yang menarik ya. Jaksa itu kan adalah jaksa yang dari kejaksaan. Penuntut umum, mereka dipekerjakan di KPK. Ya. Mereka sudah mengawal kasus ini dari awal. Ada petunjuk-petunjuk dari mereka. Dan jaksa itu ya tidak akan pernah berani menyidangkan suatu kasus korupsi kalau buktinya nggak cukup. Kan yang akan bertanding di pengadilan mereka, bukan penyidik. Iya, betul. Wah, saya dulu selalu dikritisi sama jaksa kalau kurang-kurang apa, kasih petunjuk. Lu jangan beratin gue, berarti gitu. Iya, kan? jangan beratin gue nanti di betul. persidangan. Ah, betul, karena jangan sampai Ini tempur jaksa. betul, jangan sampai jaksa istilahnya jangan sampai jaksa melakukan penyidikan di sidang. Ya kan? Ya, kalau di sidang kan hanya membuat fakta yang ada penyidikan jadi fakta persidangan untuk meyakinkan hakim. Jadi jangan sampai kerja 2 kali. Iya. Ya, mencari apa yang nggak ada. Misalnya mereka membaca suatu penyidikan, mereka membaca BAP saya, ya, BAP saya dia oh ini belum lengkap Yud. Misalnya hanya saya bersama dengan 4 orang, dikasih petunjuk panggil lagi, cari 4 orang itu siapa namanya, ya kan, wah detail sekali jaksa, ya, kemudian mereka akan membuat surat dakwaan, ya, surat dakwaan tuh mereka juga nggak main-main ketika melakukan sesuatu, ya, misalnya ada uang sebesar 600 juta. Ya, 400 juta diberikan misalnya, itu sudah ada keterangan saksi kah, alat bukti kah. Jadi nggak main-main, jadi nggak ada ngarang indah kayak bikin novel, ya kan? Ya kan mereka bukan novelis kayak Raditya Dika, ya kan? Atau ini ya Terelie. Ya Terelie gitu kan? Nggak, bukan, pasti ada itunya. Jadi saya kaget ketika kemarin ya dibilang sama ya mantan jubir KPK malah. Ya, kawan lu dong. Iya, sahabat juga kan. Ya udah, saya udah berdarah-darah sama dia sama di KPK kurang lebih 4 atau 5 tahun gitu ya. Jago main PS juga nggak dia? Ya, Mungkin Nintendo dia. Agak beda jalan kan. kolonial. Oh ya, kemarin bilang beda jalan ya. Udah beda jalan. Makanya waktu dia nangani Sambo saya bilang kalau misalnya nanti ketemu jalan buntu, ya saya bilang putar balik. Ternyata nggak putar balik. Masih lurus. Lanjut. Bahas lagi ya. SEL sebelumnya gitu ya. Terus. Jadi, Pak, tadi apa mana tadi? Jubir KPK. Ya, bilang itu diduga oplosan. Ini kan menarik gitu. Saya yang di KPK aja nggak mungkin. Kalau biasanya kan kalau memang pembelaan itu kan ya saya pikir kalau misalnya orang KPK ya biasa ya ini aja sama kayak lawyer-lawyer yang lain lah. Ya kan nggak terlalu menyerang begitulah. Apa namanya biasanya kan formil bahwa ya kami akan mempelajari dakwaan, ya kami akan kami buka semuanya di persidangan. Kalau di oplos kan kerjanya kan kayak nggak pernah di KPK, ya kan? Saya pikir udah Febri udah ratusan, kita manggilnya udah ya, karena kita hormati, udah ratusan kali lah kompres, kemudian ketemu kan jasa-jasanya itu saya lihat kan nama-namanya ada Pak Wawan, itu jaksa senior, ya kan? Nggak mungkin nggak kenal. Nggak mungkin nggak kenal lah, jasa senior, udah menangani kasus besar. Jadi ya tadi dikatakan bahwa KPK sudah benar dengan tadi melimpahkan kasus ini ke persidangan supaya jelas semua, karena kan di praper KPK masih spill dikit-dikit, ya kan, ngumumin waktu penetapan tersangka spill dikit-dikit, bahkan waktu ditahan. Ya artinya sekali lagi kembali lagi pada tadi ya, bahwa Pak Hasto itu bukan tahanan politik. Ya, dia adalah tahanan kasus korupsi plus merintangi penyidikan. Jadi ya
Kemudian ketika dikatakan KPK terburu-buru, Ya terlalu cepat P21-nya. Terlalu cepat P21. Padahal kan saya masih ingin menghadirkan saksi yang meringankan dulu. Iya. Kenapa? Ini kesannya saya dipercepat. Nah, Terus gitu. praper katanya. Iya. Apakah lagi praper tuh 2. Nah, yang lainnya cuma 120 hari, saya cuma 2 Iya. minggu nggak sampai Iya. gitu kan? Iya. Itu menurut lu gimana bang? Terus gugur. Iya kan? Nggak masalah. Pak Setia Novanto juga sama. Kan bukan, ini kan penyidikan itu bukan perlombaan. Ya kan? Ada cepat, ya ada maraton gitu kan, sprint maraton, atau kayak dulu kita film kartun yang bibip-bibip gitu kan, Iya, apa namanya? Itulah ya. Blood Runner, Blood Runner gitu kan, nggak seperti itu, ya. Kalau memang tadi saya katakan, ketika memang penyidikannya sudah lengkap, ya sudah limpahkan. Kan tadi saya katakan, kalau misalnya masih banyak bolong-bolong bahasanya, ada yang nggak nyambung, ada missing link, Jaksa pasti ngomel kan? ngomel. Lu nyusahin gua aja lu gitu kan? Karena lebih sulit untuk menanyakan di persidangan dibandingkan dengan di pemeriksaan. Kalau persidangan cepat, ya kan? Bapak lihat orang ini pakai baju merah nggak? Ya kan? Kalau di persidangan kan, coba Bapak ingat-ingat lagi. Terus waktunya lama kalau penyidikan di ruang pemeriksaan yang dingin, ya kan? Ada 3 CCTV, ya, ruangannya sempit. Dan kayaknya di sini ada pengalaman di sini. Iya, ada. Gue juga baru tahu ternyata minggu lalu pas ketemu abang. Iya. Gue juga pernah, aduh lu pernah diperiksa. Nggak masuk ruang pemeriksaan. Masuk. Gue nggak diperiksa. Peninjauan ya. Pemantapan aja. Pemantapan aja. Mantap Pak. Jadi enggak, biasanya kan butuh ini apa namanya? Kalau ini pemantauan ya benar ya. Aklamasi dulu. Aklimatisasi. Aklimatasi kayak ikan ya. Iya. Ikan kan sebelum ditaruh akuarium. Iya, aklimatisasi Aklimatisasi dulu. dulu. Kayak atlet mau main di Eropa, kita cari dulu suhu yang di puncak, ya kan, supaya suhunya. Nah, Jangan sampai lu Gue masuk situ, gue nggak mau lagi ke sini. nah coba dong. Lu masuk situ gue potong akta nih. Enggak, waktu itu dia masuk sebenarnya sama temennya berdua. Udah janjian kan, kayak berdua akan masuk. Terus temennya mengkhianati. Balik kanan. Kita kemari. Jangan terlalu detail. Tapi dia berani masuk KPK. Iya, ya kan? Karena memang nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Ya takut kan yang punya masalah. Iya kan ada masalah. Itu kalau Udah ada KTP gue udah ada di situ loh. udah disadap belum? Lanjut. Ya, jadi intinya bahwa ini adalah murni penegakan hukum. Ya, tentu asal praduga tidak bersalah kepada Pak Hasto untuk kita kedepankan ya. Nah, kita harapkan bahwa ya nanti kan guilty or not guilty ya di Pengadilan. pengadilan.